Oke. Oke, sobat peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast peziarah bersama kami. Dan sebelum kita memulai topik kita kali ini, mari kita seperti biasa membuka bahasan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik, sobat peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast peziarah kali ini, dan kita masih ditemani oleh Romo Uut. Iya, halo Romo, sehat-sehat Romo? Halo Willem, puji Tuhan masih diberi rahmat kesehatan. Iya. Nah, sobat peziarah sekalian, kita punya topik yang menarik hari ini, tetapi sebelum kita masuk topik itu, mari kami mengajak lagi sobat peziarah sekalian untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube Peziarah Katolik. Untuk konten kali ini, kalau teman-teman tertarik, silakan di-like, silakan komen, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga mengaktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya selalu bisa mengikuti konten-konten dari Peziarah Katolik. Baik. Nah, seperti yang tadi saya katakan, topik kita kali ini sangat menarik karena kita akan membicarakan asumsi yang diungkapkan oleh seorang tokoh baru-baru ini yang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu katanya bercerai. Dan kemudian Yesus katanya kalau hidupnya lebih lama lagi dari umur 33 tahun, katanya Yesus pasti menikah. Nah, bagaimana tentang hal ini? Untuk kebenarannya, mari kita tanyakan kepada Romo Uut. Silakan Romo, gimana nih Romo tentang asumsi ini? Apakah benar Paulus ini mungkin bercerai gitu Romo? Apakah memang Paulus pernah menikah sebelumnya dan kemudian bercerai? Iya. Baik, ya saya mau menyapa semuanya. Selamat jumpa, salam jumpa kembali kepada semua saja yang tertarik ya untuk mengikuti topik-topik kita hari ini. Lalu terima kasih Willem untuk topiknya dan untuk pertanyaannya. Ya, dari topik yang ditawarkan tentang status Paulus bahwa dia pernah menikah lalu bercerai, atau bisa jadi juga kemudian istrinya itu juga meninggal lalu dia kemudian single lagi, lalu juga status sosialnya Tuhan Yesus, kalau hidup lebih lama mungkin dia akan menikah, atau juga merujuk pada kisah fiksi Da Vinci Code, jangan-jangan selama masa pelayanannya dia sudah punya relasi yang istimewa dengan seorang perempuan, Maria Magdalena. Bagaimana kita menyikapi topik, tema, atau juga pembahasan seperti ini? Yang pertama, tidak ada sumber lain yang lebih tua dan lebih otentik tentang hal-hal ini selain kitab suci. Kitab suci yang sekarang ada dalam gereja. Tidak ada sumber lain. Sebagai contoh, sumber yang mengatakan bahwa Yesus punya hubungan dekat dengan perempuan, walaupun itu tidak perlu dikatakan menikah, tapi punya relasi yang dekat. Misalnya dari Injil Filipus, itu disebutkan Yesus mencium Maria Magdalena. Di situ tidak disebutkan Yesus menikah dengan Maria Magdalena, Yesus menjalin relasi intim dengan Maria Magdalena, hanya disebut Yesus mencium Maria Magdalena. Itu ada dalam Injil Filipus. Pertanyaannya, dari kapan Injil ini ditulis? Para ahli mengatakan Injil ini ditulis abad kedua. Jadi 1 abad setelah Injil terakhir ditulis, yaitu Injil Yohanes. Atau 1 abad setelah surat paling tua dalam
dalam perjanjian baru ditulis, yaitu surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika yang kemungkinan ditulis tahun 50-an. Maka lihat sumber tertua tentang relasi istimewa Yesus dengan wanita itu 100 tahun sesudah Injil ditulis. Dengan kata lain, dari segi usianya saja, itu sudah kalah dengan Injil kita. Itu sudah kalah tua dengan kitab suci perjanjian baru yang kita miliki. Nah, secara logis aja ya, secara ilmiah, kalau mau ditarik soal otentisitas, mana yang lebih meyakinkan? Sumber sejarah yang lebih tua atau lebih muda? Pasti yang lebih tua kan? Nah, itu baru dari dari sumber yang paling tua. Tapi yang menarik apa? Yang menarik kalau kita lihat tentang, yuk kita sekarang masuk ke kasusnya Paulus ya. Yang menarik adalah kasus Paulus. Karena apa? Karena dalam kasus Paulus ada penafsiran yang bisa membuat kita berpikir Paulus bisa jadi pernah kawin. Kalau kita lihat surat Rasul ke Paulus kepada umat Korintus yang pertama ya. Surat pertama Rasul Paulus kepada umat Korintus bab 7 ayat 7 sampai 8 itu disebutkan bahwa Paulus menasihati kepada orang yang tidak kawin dan para janda. Jadi itu nasihat Paulus kepada orang yang tidak kawin dan para janda. Nah, sementara orang menafsirkan yang tidak kawin ini itu dalam bahasa Yunaninya agamos. Agamos itu hanya ditulis khusus untuk bab ini. Dalam seluruh perjanjian baru, istilah agamos itu hanya ada di sini. Yaitu di surat Rasul Paulus kepada umat Korintus bab 7. Tidak ada di tempat lain. Apa artinya agamos? Ya, agamos. Artinya tidak menikah. Dari pemakaian Paulus untuk istilah ini, istilah agamos atau tidak menikah memang bisa melahirkan dua versi. Satu, orang yang sudah menikah lalu entah cerai, entah ditinggal oleh pasangannya sehingga tidak menikah. Sehingga statusnya tidak lagi punya pasangan. Jadi istilah agamos itu bisa dikenakan kepada satu, jomblo yang belum dapat pasangan, atau dua, yang sudah ditinggalkan pasangannya. Entah karena cerai, entah karena meninggal. Nah, ini yang menimbulkan berbagai macam penafsiran. Karena dikatakan oleh Paulus dalam bab dan perikop yang sama, seperti aku. Ya, seperti aku itu berarti Paulus menunjuk dia itu agamos, dia itu tidak menikah. Maka pertanyaannya, Paulus mengatakan aku tidak menikah itu karena dia memang tidak menikah, tidak pernah punya pasangan, atau pernah punya pasangan lalu kemudian entah cerai, entah meninggal. Ada kemungkinan penafsiran ke arah Paulus pernah menikah lalu ditinggalkan oleh pasangannya karena istilah agamos ini. Mana yang benar? Nah, tentu kalau semata-mata dari kitab suci dan semata-mata dari perikop ini saja masih ada yang tidak jelas bahwa Paulus bisa dua-duanya, bisa tidak pernah menikah, bisa pernah menikah karena istilah yang digunakan yaitu agamos. Tetapi kalau kita lihat ajaran Paulus tentang pernikahan, maka klaim bahwa Paulus pernah menikah dan bercerai itu akan runtuh karena dua alasan. Yang pertama, Paulus itu bisa dikatakan orang yang semangatnya itu luar biasa dan taatnya itu luar biasa. Maka kalau Yesus sendiri pernah mengatakan, apa yang disatukan Allah jangan diceraikan manusia, masa Paulus melawan sih ajaran gurunya? Maka gagasan bahwa Paulus pernah menikah dan bercerai itu runtuh. Karena Paulus bukan orang yang mengambil enteng ajaran Yesus sang guru. Kalau Yesus sang guru mengatakan apa yang disatukan Allah dan jangan diceraikan manusia, itu diajarkan oleh Yesus, maka Paulus akan mengambil itu dengan serius dan dia akan mempertahankannya sampai mati. Maka Paulus tidak akan pernah menceraikan istrinya kalau dia pernah menikah. Ya, maka gagasan Paulus menceraikan istrinya gugur dengan sendirinya. Dengan alasan Paulus taat pada perintah sang guru.
Dalam beberapa bagian, Paulus mengatakan, ini yang aku terima dari Yesus. Bahwa begini, begini, begini. Dan ini yang aku katakan sendiri. Lihat, Paulus membedakan antara apa yang dia terima dari Yesus dan itu diteruskan dengan setia dan gagasannya dia. Dia bisa membedakan itu. Maka kalau Yesus mengajarkan tidak boleh ada perceraian, ya Paulus nggak akan pernah menceraikan istrinya kalau dia benar-benar pernah menikah. Yang kedua, untuk Paulus, perkawinan itu bukan sekedar melegalkan hubungan badan laki-laki dan perempuan. Enggak. Paulus sendiri mengatakan, rahasia yang kuajarkan kepada kalian ini besar, yaitu perkawinan manusia melambangkan cinta Kristus dengan gerejanya. Itu dia. Maka dengan martabat perkawinan sebesar itu, Paulus nggak akan main-main dengan perkawinannya sendiri kalau dia sungguh-sungguh pernah kawin. Nah, itu. Maka pertanyaannya, jangan-jangan dia pernah kawin lalu istrinya meninggal pada titik tertentu dan dia tetap single. Para ahli dan juga tradisi gereja itu lebih cenderung pada pilihan Paulus untuk tetap perawan, untuk tetap selibat, untuk tidak menikah sama sekali. Karena inilah yang diajarkan kepada umat di Korintus. Ya. Hai para perawan, inilah status yang ingin aku ajarkan kepada kalian semua. Karena itu yang aku jalani. Itu kata Paulus kepada umat di Korintus bab 7. Bahwa Paulus statusnya adalah selibat. Dia tidak pernah menikah. Dan dia menghendaki umat di Korintus seperti dia juga. Tetapi dalam bab yang sama Paulus mengatakan, tetapi bukan kemauanku. Karena panggilan untuk menikah atau tidak menikah itu bukan berasal dari kita. Itu adalah dari Allah. Itu. Maka jelas dari apa yang sudah kita ulas selama ini, Paulus dengan demikian tidak pernah menceraikan istrinya karena dia tidak pernah menikah. Kalaupun dia menikah, dia tidak akan pernah menceraikan istrinya. Maka dalam tradisi gereja Katolik, kita percaya dan kita punya keyakinan Paulus tidak pernah menikah atau dia selibat. Paling tidak itu yang sampai saat ini diyakini, kita yakini dan itu dipegang oleh mayoritas ahli-ahli kitab suci. Paulus menyarankan hidup selibat dalam suratnya kepada umat di Korintus. Itu Baik, Willem. Romo. Baik, Romo. Terima kasih penjelasannya untuk Paulus ya. Jadi moral story-nya adalah pertama kita perlu mendalami kitab suci dengan lebih baik gitu ya. Dan Iya. tidak terima begitu saja ada omongan bahkan dari seorang tokoh gitu ya yang mungkin secara publik dikenal luas, dikenal berintegritas dan lain sebagainya, tetapi belum tentu dia bisa memahami kitab suci dengan baik juga. Dan Betul. kedua, artinya kita perlu semakin mengenal setiap tokoh dalam kitab suci dengan baik, dengan tuntunan magisterium gereja yang baik pula gitu ya Romo ya. Iya. Termasuk dengan beberapa asumsi-asumsi tadi yang kemudian Romo bisa menjelaskan bahwa Paulus ini menurut tradisi gereja tidak menikah. Iya. Iya, baik Romo, itu tentang Paulus. Nah, sekarang tentang Yesus bagaimana Romo? Mungkinkah Yesus kalau misalnya tidak disalib, lalu kemudian menikah Romo? Kayaknya tidak. Yesus memilih untuk tidak menikah. Ada kan dalam ajaran dalam Injil Markus dan Matius ya. Ada orang yang tidak menikah demi kerajaan Allah. Karena masalah menikah atau tidak seperti yang tadi kita jelaskan tentang Paulus ya. Menikah atau tidak itu kan panggilan dalam tradisi gereja Katolik. Jadi bukan sekedar pilihan subjektif, tapi ada yang objektif, yaitu tidak tergantung dari aku, tapi dari Allah. Yesus itu punya panggilan memperlihatkan kehidupan nanti di masa depan, yaitu dalam kerajaan Allah, di mana orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Maka gereja mengajarkan Yesus itu sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan nanti, eskatologis, ketika orang sungguh-sungguh tidak kawin dan tidak dikawinkan,
sudah sejak di dalam dunia ini. Maka dengan melihat Yesus, baik orang yang sudah kawin maupun tidak kawin, ketika melihat Yesus, mereka tahu bagaimana kehidupan di surga nanti dalam kerajaan Allah. Konsekuensinya apa? Yesus tidak menikah. Itu. Atau dengan kata lain, menikah bukan tujuan. Ya. Menikah adalah jalan untuk bahagia. Maka Yesus dengan demikian, kalaupun dia nanti tidak disalib, dia tetap dalam statusnya tidak menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat, Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Yesus di dunia ini memilih cara hidup Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu Yohanes Pembaptis tidak menikah. Dia mengikuti golongan Eseni yang hidup selibat, mewartakan sebuah komunitas masa depan. Maka Yesus yang sangat dekat dengan Yohanes Pembaptis akan memilih jalan hidup seperti Yohanes Pembaptis, tidak akan menikah. Itu jawaban saya. Oke, baik Romo, terima kasih. Jadi jelas juga bahwa Yesus pasti tidak menikah, bahkan jika mungkin Yesus tidak disalib di usia yang 33 tahun ya Romo ya. Ya. Dan artinya juga sama seperti dengan moral story dari Paulus tadi, kita sebenarnya diundang kali ini dengan beredarnya asumsi dari seorang tokoh mengenai Paulus yang bercerai atau kemudian Yesus yang mungkin menikah. Kita sebenarnya diundang untuk semakin mendalami kitab suci, mencintai kitab suci, dan mengenal setiap tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, sehingga iman kita semakin diperkuat. Kira-kira begitu ya, Romo? Betul, William. Sudah bisa jadi dosen kitab suci, William. Harus belajar dulu sama Romo Uut. Iya, kurang lebih itu. Ya, ini juga semua kan ziarah kita gitu ya, Romo, karena kita semua peziarah yang akan menuju kepada Allah, maka kita harus terus semakin mendekatkan diri kita melalui ziarah kita juga melalui kitab suci gitu. Ya. Sobat peziarah sekalian, demikianlah konten kita kali ini. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk YouTube Peziarah Katolik. Silakan tulis komentarmu di kolom komentar, jangan lupa di like, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya untuk selalu mendapatkan update dari Peziarah Katolik. Kita usai sampai pada penghujung konten kita kali ini. Terima kasih banyak Romo Uut. Sama-sama. Semoga ini bermanfaat bagi Sobat Peziarah sekalian. Mari kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.